cuma 3 bulan kenal. Dulu saya masih nebeng di kontrakannya Nike, terus Nike meninggal, terus kita jadi makin deket. Udah, terus tahu cerita Teteh, mungkin perjalanan yang diingat ya, mungkin apa teh yang mau bisa di-share pemirsa? aku kerek dahar kangkungan tuh kan. Aku mah besar di Bandung, Mas Anto di Jakarta. Dari kecil memang di leading sama mamaku untuk nyanyi, walaupun nggak suka nyanyi lah. Tapi karena selalu kalau daftarin menang lomba, akhirnya ya jadi penyanyi lah, tapinya jadi backing vokal. Terus bertemu sama kamu tuh tahun berapa ya? Tahun 95. Tahun 95. 95 awal. 95 awal, cuman 3 bulan kenal. Dulu saya masih nebeng di kontrakannya Nike, terus Nike meninggal, terus kita jadi makin deket. Udah, terus menikah di tanggal 4 Agustus 1995. Bentar lagi ya ulang tahun pernikahan. Iya, alhamdulillah tanggal 4 Agustus tahun ini 25 tahun pernikahan, kawin perak. Ya seneng banget. Dulu nikahnya juga modal dengkul ya. Nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa karena kita berdua bukan seniman yang artis gitu maksudnya ya. Kita di belakang layar lah, jadi pengiring gitu. Tapi terus lama-lama kebutuhan hidup, terus ya Mas Santo bilang, kamu kan bikin lagunya bagus-bagus, udah diituin aja dibikin album, dibantuin nanti sama saya sama Ari Ayunir musiknya. Terus lalu ya udah bikin album, itu juga pinjem uangnya almarhum Tony Gunawan. Terus ya pokoknya memakai power teman-teman lah gitu ya. Karena dulu saya sama Mas Anto ada di band Katon Bagaskara, jadi pas pas albumnya selesai minta bantuan ke Katon untuk diberikan ke Aquarius. Paling nggak ditumpuk lah gitu demonya ya, didengerin gitu. Udah, jadi akhirnya lahirlah Potret di tahun 95 juga. Jadi karir kita di industri musik sama, umurnya sama, pernikahan kita 25 tahun. Bicara mengenai Yang pertama karena emang ada kecocokan kan. Saya merasa Melly cocok sama saya. Ya, saya merasa Melly cocok. sesimpel itu betul. Sesimpel itu. Yang kedua ya memang umurnya udah harus kawin. Nggak boleh juga terlalu tua. Tapi udah keburu. Karena beda kita terpaut 10 tahun ya. Cukup banyak. Jadi itu yang membuat juga salah satu yang mesti diputuskan. Karena kalau nggak diputuskan, ya hidup saya mau ngapain lagi gitu loh. Cari uang juga nggak jelas dan lain sebagainya. Jadi nggak ada tujuannya untuk hidup waktu itu. Jadi kawin membuat saya harus ada tujuan hidup salah satu. Jadi semua memang udah waktunya, sehingga saya putuskan untuk di samping juga pasti ada kecocokan ya. Itu belum setenar sekarang kan ya? Belum. Dengan modal berapa Mas Ato berani melamar Teh Melly? Nggak ada modal. Nggak ada modal. Saya terutama nggak punya modal apa-apa. Kan kerjaan juga nggak jelas ya. Main di band juga kadang ada kadang enggak. Main di jadi session player juga nggak jelas. Sebenarnya kita berdua sama-sama nggak jelas sih, nggak punya uang, nggak punya. Waktu itu pernikahan kita tuh masih ingat budgetnya 25 juta. Itu patungan dari orang tua kami berdua. Jadi kalau zaman sekarang lihat ada yang foto pre-wed itu, dulu mah kita mah enggak, 25 juta tuh udah Full. Gedung, catering, bayangin ya kayak gimana. Gedung, catering, baju juga nyewa, semua baju nyewa, nggak ada tuh. Acara jadi satu, antara akad dan resepsi jadi satu. Iya. Supaya irit kan.
ya pokoknya serba irit lah gitu, nggak balik modal juga, semua yang diundang juga saudara sama tetangga yang kasih amplopnya juga ala kadarnya gitu. Jadi kalau lihat orang-orang sekarang pesta pesta pernikahannya heboh-heboh tuh, di sisi lain kita ngelamunnya coba kita dulu kayak gitu, tapi di sisi lain juga ya kita paham kalau esensi sebuah pernikahan tuh ya pada akhirnya adalah ya bagaimana cara kita bukan memulai tapi mempertahankan gitu.